pekerjaan saya ojek online. Saya terindikasi karena COVID kurang lebih tanggal 6. Saya di Wisma 14 hari baru nyerang pulang. Ketika itu psikologis sangatlah terganggu, risiko ada curahan air mata, emosi. Ketika istri saya terbang ke sana ke Wisma Atlet Kemayoran, selama seminggu saya harus meninggalkan anak-anak dengan usia 8 tahun sampai 10 tahun. Jadi saya itu sangat emosional lantaran mungkin para tetangga ya masih support, masih telepon semangat, tapi di balik semua itu saya memikirkan anak saya di rumah. Saya hanya dikucilkan, cuma anak-anak psikologis diomongin, ayah mbak ibunya kena lagi di Wisma kena corona, anak saya nangis kurang lebih seminggu. Saya mikirin di Wisma, selalu mikirin anak-anak saya, kondisi anak saya. Pada saat itu bulan puasa, anak-anak saya sahur, nggak ada pendampingan orang tua. Hancur itu Pak, hancur, jadi kondisi COVID ini hancur. Tapi sekali lagi saya mohon kepada pemerintah, jangan memikirkan pasien yang positif, tapi bagian negatif coba dipikirkan, karena di situ beban psikologisnya sangat berat yang di rumah, bukan yang di rumah sakit. Itu betul berat yang di rumah, dikucilkan. Anak saya keluar, nggak boleh keluar, suruh masuk lagi. Usia 26 tahun saya bekerja di bidang sosial media. Nah, alasan saya kenapa saya masih ngejauhin orang yang baru sembuh positif COVID itu karena masih takut aja, soalnya kan dia tuh kita masih belum tahu dia sebenarnya udah sembuh, benar-benar sembuh atau bagaimana, kan kita pengen tahu dulu dia tuh gimana sih caranya kok bisa sembuh padahal tadinya dia positif. Dan apalagi kalau hasil tesnya juga masih dikabarin seminggu lagi dan dia tapi udah mengklaim dirinya sembuh, itu kita juga masih takut sih, soalnya gimana ya, namanya virus yang gampang nyebar. Tapi kalau berbicara dengan orang yang baru sembuh positif, wah itu sangat takut banget, saya benar-benar nggak berani. Kebetulan kami ada psikolog, ada narasumber psikolog yang bisa dihadirkan. Jika ada Bapak Ibu ingin menceritakan pengalaman ya pasien dalam tanda kutip sudah sembuh COVID, mungkin bisa diceritakan pengalamannya semenit atau 2 menit sambil menunggu psikolog kami masuk ikut. Itu bisa kami persilakan Pak Kasudin KPKP untuk dipersilakan menceritakan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza dari Satlak KPKP Kecamatan Koja, yang kebetulan waktu itu kami alhamdulillah dinyatakan COVID pada tanggal kalau nggak salah 16 Juli apa Juni ya? Juli, sebanyak 24 orang dari 24 orang dari Sudin KPKP Jakarta Utara. Termasuk saya salah satunya. Memang saya merasa agak merasa apa ya Pak ya, seperti di mau sesuatu yang ditakutkan di wilayah sewaktu saya positif. Warga langsung heboh. Saya kebetulan tinggal di komplek di daerah Tugu Utara. Sewaktu saya dinyatakan positif, itu warga sangat heboh sekali sampai mereka kayaknya takut lewat di depan rumah saya. Itu saya ketahui karena warga sebelah banyak yang ya biasa Pak, saya punya ada teman yang tetangga yang bisa WA-an. Sempat juga waktu itu
besok harinya positif, tanggal 16, kemudian saya tanggal 15, itu warga saya juga heboh, katanya saya kemarin malam diangkut paksa sama ambulan warga ke bawah beberapa. Jadi seolah-olah kayak mungkin warga kita ini sebenarnya masih merasakan kalau adanya warga yang kena COVID ada sesuatu yang menakutkan. Mungkin dari psikologi saya, memang waktu itu saya agak stres juga Pak, ya bukannya apa-apa, kasihan juga dengan suami saya. Dan kebetulan suami saya kerja di salah satu instansi pemerintah juga Pak, di daerah Bogor, di Ciawi. Nah, kebetulan memang memakai sistem WFH dan WFO. Nah, setelah sebenarnya kami dinyatakan positif pada tanggal 16, kemudian kami sekeluarga cek ulang lagi di tanggal 17 Juli di Puskesmas Kecamatan Koja, yang waktu itu kita Puskesmas Rawabadak Selatan, dan hari Selasa kami sudah dinyatakan negatif gitu loh. Cuman suami saya yang bekerja di salah satu instansi pemerintah, bosnya atau kepala kantornya merasa masih takut dengan kondisi suami saya, sehingga suami saya dikasih untuk selama 1 bulan WFH di rumah gitu lah Pak. Karena saking takutnya dengan momok positif COVID gitu. Mungkin itu aja Pak, sedikit pengalaman saya. Sebenarnya itu kita udah perlihatkan hasil negatif yang dikeluarkan pihak rumah sakit. Cuman bosnya atau kepala kantornya masih menyatakan Bapak cukup di rumah aja WFH selama 1 bulan. Mungkin itu aja Pak pengalaman saya. Saya setelah dinyatakan negatif dan kami sudah masuk kantor aja, saya ketemu tetangga, masih ada aja tetangga yang menyatakan, wah tapi saya udah nggak takut deh sama ibu saya hanya Helmi, saya nggak takut deh sama ibu Helmi, katanya gitu Pak. Itu udah 1 bulan merang, seolah-olah kayaknya memang COVID itu suatu momok yang menakutkan. Mungkin itu aja Pak, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di tempat lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya salah satu dari alumni juga nih, seperti Ibu Lika tadi. Suaranya nggak dengar. Halo, ya sudah terdengar. Bu, Suaranya agak pecah-pecah. mungkin jaringan ya, cari ya. Ya, sinyalnya kurang bagus Pak. Ini Pak. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, saya terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya salah satu alumni seperti Ibu Lisa yang tadi Ibu Lisa sudah testimoni Pak. Perasaan sama Pak yang sangat tertekan itu adalah psikologi saya Pak. Karena ya itulah kita harus menjaga rapat-rapat, isolasi mandiri, harus rapi dan supaya tidak tercium oleh lingkungan, supaya kita lebih dekat lagi Pak. Kami akhirnya sudah alamat KTP dengan alamat yang saya isolasi tidak sama, karena yaitu untuk sedikit menutup Pak, karena kasihan anak-anak saya juga. Pesan-pesannya ya sama seperti Ibu Lisa tadi, mudah-mudahan tidak terjadi di teman-teman kita yang lain. Untuk kami lah yang sudah merasakan tidak enak sekali ternyata, sedih sekali lah pokoknya, sedih sekali. Selain merasa ini itu kita harus dipingin benar-benar dipingin, tidak campur semuanya sendiri. Terus ya itu Pak, psikologi sekali lagi yang sangat menekan di kami. Itu aja mungkin Pak Moderator, mudah-mudahan dengan hasil
cek yang berikutnya yang sudah dinyatakan negatif, mudah-mudahan akan tetap negatif. Hanya salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kasudin KPK, Pak Kasudin Kesehatan bisa dengar saya? Bisa Pak, bisa. Pak Kasudin izin, bisa nggak dijelaskan berapa jumlah kasus pasien yang secara keseluruhan akumulasi aktif di Jakarta Utara dan khususnya yang sembuh ya, kita bicara kesembuhan karena kita optimis untuk yang sembuh. Jadi kita tidak berapa sih yang sembuh. Terus dengan kondisi yang saat kejadian tadi, misalnya itu bagaimana penanganan yang dilakukan di Jakarta Utara? Silakan Pak Kasudin. Mungkin bisa yang data yang saya kirim, Pak. Ya. Paparan saya, Pak. Apakah udah kelihatan, Pak? Belum kebuka, Pak. Belum kebuka ya? Oh, kami lagi mencoba membuka Pak Kasudin. Mungkin bisa disampaikan angkanya aja dulu Pak Kasudin ya. Berapa sih kalau angka yang untuk Jakarta Utara yang positif akumulasi dan yang sembuh, pasien sembuh ada berapa sih hingga saat ini? Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sudah masuk ke sudah mulai Pak ya, langsung Pak ya. Ya. Yang saya hormati di sini ada Pak Lurah sebagai narasumber juga, yaitu Bapak Dr. Andes Danang Wijanarko, MM, Lurah Danau Sunter, Lurah Sunter Agung, Lurah Danau Sunter, maaf. Kemudian ada sahabat saya, ini Kasudin KPKP, Bapak Unang. Ya, Pak. Alumni COVID. Kemudian juga, terima kasih kepada host jurnalis Jakarta Utara serta teman-teman KPKP se-Jakarta Utara. Di sini juga hadir Puskesmas Kecamatan Cilincing, Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk, dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Sudah bisa dibuka, Pak? Ya, mungkin persoalangan dia belum bisa kami buka, Pak, belum bisa kami share. Angkanya ya bisa disebutkan, Pak, sambil Ya. berjalan mungkin bisa disebutkan angkanya berapa. Baiklah, saya akan menyampaikan rekapitulasi COVID-19 per 30 Agustus 2020. Atau saya buka dari saya aja, Pak ya? Silakan, Pak, silakan. Kalau memang bisa
Silakan Pak. Baiklah, saya akan langsung mulai saja. Di sini saya akan menyampaikan kasus aktif COVID-19 di Jakarta Utara. Ini gambaran kasus COVID-19 per 30 Agustus, di mana jumlah yang meninggal sebanyak 142, kemudian yang dirawat 308, kemudian yang melakukan isolasi mandiri 596, dan yang sembuh 3.394 atau 76,44%. Ini lebih tinggi dari jumlah kesembuhan nasional maupun DKI. Total saat ini kasus di Jakarta Utara yaitu 4.440 pasien. Ini dari awal Maret sampai dengan 30 Agustus, Pak. Dapat kita lihat di sini, jumlah yang melakukan self isolasi itu lebih tinggi daripada jumlah yang dirawat di rumah sakit. Ini akan menjadi permasalahan sendiri. Kemudian saya sampaikan di sini yaitu alur penanganan kasus konfirmasi, isolasi di rumah dan dirawat di rumah sakit. Untuk kasus konfirmasi atau kasus positif, di mana satu, kegiatan isolasi dilakukan sesuai kriteria perawatan pasien, dan isolasi pada kasus konfirmasi dilakukan selama belum dinyatakan selesai isolasi sesuai dengan pembahasan di manajemen bab 5. Ini keputusan Menteri Kesehatan. Kemudian untuk kasus yang berat atau kritis, dilakukan pengambilan spesimen 1 kali dan dilakukan swab ulang atau follow up swab dilakukan di rumah sakit. Pemantauan dilakukan berkala selama belum dinyatakan selesai isolasi sesuai dengan definisi operasional selesai isolasi. Nanti saya sampaikan. Kemudian komunikasi risiko pada kasus termasuk kontak eratnya dan juga kasus yang melakukan isolasi mandiri harus melakukan kegiatan sesuai dengan protokol isolasi mandiri. Nanti akan juga saya sampaikan. Kita lihat di kolom yang kedua, gambar yang kedua, di mana di sini kasus suspek. Kasus suspek adalah kasus yang dicurigai terpapar COVID. Yang pertama yaitu pasien dengan ISPA dan riwayat dari negara atau wilayah transmisi lokal. Kemudian yang kedua, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19. Yang ketiga yaitu pasien dengan ISPA berat yang perlu perawatan rumah sakit tanpa ada penyebab yang lain. Dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan swab pada hari pertama dan kedua. Apabila pasien tersebut hasilnya positif dengan gejala ringan, maka dianjurkan untuk isolasi mandiri. Sedangkan gejala sedang akan dirawat di rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet. Kemudian untuk pasien dengan gejala berat akan dirawat di rumah sakit rujukan. Apa yang disebut dengan kontak erat? Yaitu yang pernah kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19
dilakukan pemantauan selama 14 hari. Kemudian bagi petugas kesehatan dilakukan pemeriksaan swab atau PCR dan kemudian dilakukan karantina mandiri sambil menunggu hasil swab. Apabila positif, maka masuk dalam kategori konfirmasi. Kemudian yang berikutnya, tabel yang di bawah, yaitu kasus probable. Probable atau dicurigai COVID. Yaitu ini banyak terjadi di lapangan, yaitu pasien yang dirawat meninggal, kemudian hasil lab swab-nya belum keluar. Tapi dari gambaran gejala klinis, ini mengarah ke COVID-19. Maka pasien dinyatakan kasus probable. Apabila terjadi kematian, maka perawatan jenazah dilakukan sesuai dengan protap COVID. Dan apabila hasil tetap belum keluar dan pasien rawat di rumah sakit rujukan, sampai dengan masa selesai isolasi atau 14 hari sampai gejala hilang, maka dapat dinyatakan sembuh. Kemudian ini yang penting, kasus konfirmasi, yaitu seseorang yang dinyatakan positif COVID-19 dibuktikan dengan pemeriksaan hasil swab. Jadi bukan rapid test, Pak. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, perlu diperhatikan di sini, bukan hasil rapid test, tapi hasil tes PCR atau tes swab. Ada 4 pasien, yaitu yang pertama pasien tanpa gejala atau asimptomatik. Dulu disebut OTG. Ini dilakukan isolasi diri di rumah. Dan lamanya isolasi adalah 10 hari. Hari ke-11, tanpa dilakukan swab ulang, pasien dinyatakan selesai isolasi dan sembuh. Nah, ini yang penting sekali. Kemudian yang kedua adalah pasien gejala ringan. Ini sama dengan pasien tanpa gejala, yaitu dilakukan isolasi diri di rumah tanpa swab ulang. Kemudian hari ke-11 ataupun setelah tidak ada gejala, biasanya ditambah 3 hari atau hari ke-14, dinyatakan selesai isolasi dan sembuh. Jadi tanpa swab ulang. Untuk pasien dengan gejala sedang, pasien akan dirujuk ke rumah sakit darurat. Apa itu gejala sedang? Apabila pasien mengalami gejala ISPA ditambah dengan adanya gejala sesak. Ini pasien masuk kategori gejala sedang. Ataupun pasien yang mempunyai penyakit bawaan atau komorbid, maka dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit darurat atau Wisma Atlet. Di Wisma Atlet pun, setelah tidak ada gejala, kemudian Halo, maaf. Ya. Maaf keputus, Pak. Siap. Saya lanjut pakai yang di sebelahnya, Pak. Siap. Saya ada dua ikut Zoom. Ini listriknya mati, Pak, di kantor ada yang konslet. Siap. Nah, ini pasien dengan gejala sedang ini akan dirawat di Wisma Atlet
selama apabila tanpa gejala, maka pasien akan dirawat selama 10 hari dan hari ke-11 dinyatakan selesai isolasi, kemudian dinyatakan sembuh. Apabila ada gejala, batuk pilek, dan disertai sesak, maka pasien sampai dengan gejala hilang tanpa dilakukan swab ulang atau swab kedua, maka dinyatakan sembuh. Selesai isolasi, dikembalikan, dipulangkan, dan dinyatakan sembuh. Ada beberapa pasien yang dilakukan swab ulang, itu apabila pasien mengalami gejala yang lebih berat. Untuk yang pasien yang keempat adalah pasien dengan gejala berat atau kritis. Ini dirawat di rumah sakit rujukan. Kemudian dapat dinyatakan sembuh apabila tes swab itu sudah negatif 1 kali. Ya. Ya, terima kasih Pak Kasudin penjelasannya. Ini ada informasi yang baru yang banyak sekali yang didapatkan terkait dengan mereka yang melakukan isolasi mandiri ternyata tanpa harus menunggu hasil Swab kedua, Pak. swab, ya, tanpa harus menunggu hasil swab kedua. Terus yang isolasi gejala ringan dan OTG dan gejala ringan yang isolasi mandiri di rumah itu hanya membutuhkan waktu 10 sampai 14 hari tanpa harus menunggu hasil lagi. Mereka juga bisa dinyatakan sembuh ya. Sembuh, ya Pak. Nah, saya coba untuk ke psikolognya, Ibu Oriza, apakah sudah bisa mendengarkan kami? Kalau seandainya Ibu Oriza belum bisa mendengar, saya ingin ke Lurah Sunter Agung dulu. Ini kasus tertinggi di DKI Jakarta berada di Kelurahan Sunter Agung. Yang pertama. Yang kedua adalah Sunter Agung ini pernah membuat satu gebrakan, membuat satu buah spanduk besar, selamat datang selamat datang para pasien sembuh COVID. Di rumahnya masing-masing gitu, dia membuat satu spanduk yang besar. Boleh Pak Lurah Sunter Agung bisa menjelaskan bagaimana kondisi para pasien penderita ya, bahasanya penderita COVID di Sunter Agung, khususnya yang menjalani isolasi mandiri ataupun mereka yang menjalani isolasi di rumah sakit. Ya, silakan Pak Lurah. Pak Lurah Sunter Agung. Pak Lurah. Sudah dengar belum? Ya, sudah Pak, silakan. Halo? Ya, monggo Pak, monggo. Halo? Ya, silakan Pak Lurah, silakan. Ya, siap. Oke. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Kasudin Kesehatan Jakarta Utara, yang terhormat Pak Kasudin KB Jakarta Utara, yang terhormat halo? Ya, silakan Pak Lurah, lanjut Pak Lurah, silakan. Halo? Ya. Silakan Pak Lurah, silakan. Yang terhormat teman, ya, jelas ya? Jelas Pak Lurah, silakan. Yang terhormat teman jurnalis Jakarta Utara dan rekan-rekan yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, ya. Sunter Agung itu pernah sebulan ya jadi di media hampir semua media Sunter Agung penderita positif paling tinggi di DKI Jakarta ya. Itu sebulan lebih. Saat ini kasus positif aktif ada 12 orang ya pada saat ini ya. Berada di 4 RW, RW 1, RW 2, RW 6, dan RW 3.
ini bukan hanya masalah teknis ya, tapi juga masalah psikologis ya. Bagaimana pasien yang terkena corona ya itu jangan sedih gitu ya, jangan sedih. Kita harus bisa membuat senang warga. Karena sebenarnya kan obatnya nggak ada nih. Begitu terkena corona, terima kasih nih Pak RW 1 paling banyak pasiennya dan sangat membantu. Begitu terkena sakit, kita langsung putuskan apakah ini Pak RW dan warga setempat itu langsung komunikasi ya, warga apa dibawa ke Wisma Atlet atau isolasi mandiri, diawasi ya, langsung diberikan sembako ya, dan saya minta jangan dikucilkan ya. Ini kan penyakit kayak gini ini kan jujur-jujuran aja nih, begitu ada yang kena corona kan tetangga kiri kanan ini pasti ada seperti itulah ya. Itu himbauan saya ke Pak pengurus RW, ke pengurus RT itu jangan dikucilkan, tambah sakit nanti. Termasuk kepada PPSU saya ada yang terkena 3 orang terkena corona, kemudian RPTRA juga ada. Saya wanti-wanti betul, pokoknya jangan dikucilkan ya. Tetap bergaul ya sesuai dengan arahan Puskes ya, dengan protokol kesehatan kan, tetap pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan alhamdulillah ini ya mereka sudah beraktivitas kembali ya, baik PPSU-nya kemudian warganya, mereka bisa beraktivitas kembali hampir seperti sedia kala sebelum terkena corona gitu. Mostly seperti itu ya. Kalau masih ada, jadi stigma itu akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Makin lama, kalau pertama kali kena kan biasanya heboh tuh. Oh si A kena corona, jangan deket-deket, kan heboh pertama kali itu heboh itu biasanya kayak gitu. Tetapi lambat laun dikasih pengertian, kalau itu lama-lama stigma itu hilang dan mencair, dan sedia kala nih ya, yang punya peran penting menyembuhkan itu ya gugus tugas COVID tingkat RW yang bekerja sama dengan puskes setempat yang tidak kenal waktu ya, tidak kenal lelah. Itu terima kasih Pak Yudi, teman-teman puskes luar biasa ya. Banyak sekali ya, ratusan kita yang sudah sembuh. Kalau yang meninggal 13-14 ya mungkin sudah waktunya meninggal juga kali ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan juga sembrono gitu ya. Ya, jangan terlalu takut, jangan sembrono. Besarkan hati warga yang terkena corona ya, termasuk kenapa sih harus bikin spanduk itu kan untuk membesarkan hati warga ya, untuk membesarkan hati warga supaya mereka cepat sembuh gitu ya. Terus makan kebutuhan makan juga harus terpenuhi ya, kebutuhan makan itu basic need harus terpenuhi. Ya alhamdulillah sekarang ini berkurang, tapi mengenolkan kasus rasa-rasanya kok nggak bisa-bisa ya. Terakhir banyak yang dapat dari luar nih, misalnya warga RW 1 kerja di Blok M, warga RW 2 kerja di luar Jakarta, di kantornya ada tes, pulang kemudian bawa itu penyakit, kemudian terkenalah suami, istri atau anak ya. Nah, biasanya kita responnya itu sama Pak RW, cepet-cepet Pak RW yang bersangkutan langsung di lock gitu. Kalau bisa ke Wisma Atlet ya ke Wisma Atlet, anak-anaknya ini teman puskes langsung proaktif, biasanya paginya atau lusanya langsung di swab satu keluarga. Terima kasih sekali. Saya pikir itu ya statementnya.
Lurah, Terima kasih. Pak Lurah sebelumnya bisa nggak Pak Lurah diceritakan yang perkembangan terakhir soal bagaimana seperti tadi yang kasus Ibu Liza dengan Ibu Suparni, apakah ada di Jakarta, di Sunter Agung misalnya, yang masih merasa itu lingkungannya yang merasa mengucilkan? Apa yang dilakukan oleh pemerintah tingkat kelurahan, RT RW untuk menjelaskan kepada warga, kepada masyarakat? Saya pikir kalau perasaan itu masih ada lah, ya. Kalau merasa dikucilkan itu pasti masih ada. Cuman ya itu, Pak RW, kita jangan bosan-bosan lah menghimbau mereka, ya. Tolong jangan dikucilkan. Ini bukan aib ya, Pak Gubernur kan bilang begitu pernah. Ini bukan aib. Kalau dia sudah negatif, sudah normal, ya sudah. Itu. Jadi cara memecahkan masalah itu ya harus ngobrol sama Pak RW, Pak RT gitu. Kemudian memberikan arahan, ya. Ya lama-lama cair, selesai urusan lah. Ya saya yakin itu masih ada, iya. Termasuk sekarang nih begitu si A terkena, apalagi kalau RW yang belum pernah terkena ya biasanya langsung heboh duluan. Hebohnya itu yang nggak mati ya. Kalau penyakitnya biasanya sembuh. Maaf ya. Siap. Saya coba apakah ya Pak Lurah? Ya, jelas. Mungkin gini, selanjutnya mungkin Pak Kasudin Kesehatan juga masih ada di sini. Tadi kami juga mendapatkan, mungkin mendengar bahwa tidak membutuhkan hasil swab kembali untuk yang isolasi mandiri dengan gejala 10 ringan dan gejala yang OTG. Tapi ada satu kasus kami dapatkan bahwa warga itu membutuhkan bukti jika pasien itu sudah sembuh dari COVID-19. Dan juga mereka masih ragu untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan para pasien sembuh jika tidak memperlihatkan bukti. Itu mungkin menjadi kendala saat ini. Bagaimana bisa membuktikan mereka itu bisa sembuh atau tidak? Mungkin Pak Kasudin bisa menjelaskan sedikit soal teknis, bagaimana sih membuktikan bahwa mereka itu yang sudah menjalani isolasi mandiri atau 10 sampai 14 hari itu sudah sembuh secara klinis untuk COVID-19 sehingga bisa diterima masyarakat. Apa yang bisa menjadi indikator membuktikan mereka itu sudah sembuh? Pak Kasudin silakan. Pak Kasudin Kesehatan. Ya Pak. Baiklah, di sini sebelum adanya keputusan Menteri Kesehatan revisi 5 pada bulan Juli 2020, maka semua pasien di rumah sakit ataupun di isolasi rumah itu harus dilakukan swab kedua dan setelah negatif baru dinyatakan sembuh. Nah, kemudian berdasarkan dari pengalaman ataupun penelitian dari WHO, di mana dikeluarkan pada bulan Juni, ternyata setelah hari ke-10 pasien yang menjalani isolasi mandiri itu sudah tidak menularkan lagi. Dan apabila klinisnya sembuh atau klinisnya sudah tidak ada gejala batuk, pilek, panas, maka pasien sudah dapat dinyatakan sembuh. Itu pada bulan Juni, Pak, oleh WHO. Dan ini sudah diadop oleh negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Makanya kita lihat angka kesembuhan Singapura dan Malaysia tinggi sekali. Karena mereka tanpa melakukan swab kedua sudah dapat dinyatakan sembuh.
Pak Kasudin izin, maksudnya tadi stigma di masyarakat itu para pasien COVID yang udah sembuh itu membuktikan mereka bisa itu dinyatakan sembuh itu apakah dalam bentuk Indonesia misalnya masyarakat Indonesia masih membutuhkan surat fisik misalnya untuk membuktikan. Ya Pak, ini lanjutannya. Ya. Makanya kemudian pada bulan Juli Kementerian Kesehatan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan penanggulangan COVID. Di sini dapat dilihat ada pada hari ke-10 pasien dinyatakan selesai isolasi. Kemudian Kementerian Kesehatan menyampaikan fasilitas kesehatan harus mengeluarkan surat keterangan selesai isolasi. Dan ini juga berdasarkan pemantauan petugas kesehatan terhadap pasien yang berkoordinasi dengan gugus tugas RT, RW, sampai gugus tugas lurah dan camat. Jadi kami tidak memutuskan asal sembuh, Pak. Jadi kita koordinasi dengan gugus tugas tingkat RT, RW, sambil menanyakan bagaimana kondisi pasien. Bila hari ke-10 pasien sudah terlihat tidak ada gejala sama sekali, dapat beraktivitas, maka pada hari ke-11 kami keluarkan surat pernyataan selesai isolasi dan pasien dapat melakukan aktivitasnya kembali. Gitu, Pak. Jadi surat keterangan selesai isolasi, Pak. Intinya surat keterangan selesai isolasi ya Pak Kasudin ya? Iya. Oke. Benar, ya. Pak. Terima kasih Pak Kasudin. Mungkin masih ada yang selanjutnya yang akan dibahas. Di sini udah ada Ibu Oriza Satifah dari psikolog klinis. Mungkin Ibu Oriza bisa dengar saya? Iya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ali Maulana, saya mohon maaf sekali Bapak karena ada sesuatu trouble di rumah sakit. Kebetulan saya tidak bisa, harus buru-buru ke rumah sakit, jadi sekalian praktek. Ternyata di rumah sakit jaringannya agak bermasalah, mohon maaf. Kemudian kepada Bapak Kasudin, Bapak Yudi, salam kenal Pak dari saya. Kemudian Bapak Lurah Sunter Agung, Bapak Danang, salam kenal dari saya dan terima kasih kesempatannya yang diberikan Bang Fauzi untuk saya bisa bersilaturahmi dengan semua yang partisipan yang hadir di sini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Lalu Mas Fauzi, kita mau diskusi pertanyaannya gimana Mas? Mungkin langsung aja. Jadi tadi di dalam partisipan ini ternyata ada beberapa dalam tanda kutip disebut sebagai alumni COVID ya, gitu ya Bu ya. Ada Ibu Liza, ada Ibu Suparni yang mengatakan sebagai alumni COVID. Dan tidak cuma mereka sih, ada banyak yang lain juga yang mungkin belum bersedia mempublikasikan dirinya. Mereka telah bercerita bahwa stigma-stigma negatif itu masih mereka rasakan, tidak hanya bagi penderita, tetapi bagi keluarga mereka. Misal seperti tadi Ibu Suparni itu suaminya yang mendapatkan tekanan psikologis di tempat kerja. Dan ada cerita yang lain juga. Kira-kira gimana sih untuk para penderita COVID yang udah sembuh? Apa sih yang harus mereka lakukan dan gimana sih masyarakat bisa menilai mereka ini untuk lebih baik lagi, kira-kira seperti itu, Bu? Ya, jadi begini ya, untuk kepada para penyintas dan mungkin kita semua, karena seperti yang kita ketahui bersama, gangguan ini kita tidak bisa prediksi ya. Selama antibodinya belum bisa diproduksi, kita masih berada dalam situasi ketidakpastian, ketidaktahuan,
dan ketidakjelasan tentang segala sesuatu yang terkait dengan COVID-19. Nah, kalau bagi penyintas, mungkin ini isunya adalah bagi penyintas, tetapi nauzubillah min dzalik, hal semacam ini bisa saja terjadi kepada kita di kemudian hari, apalagi seperti saya ya dan beberapa teman-teman atau partisipan lain yang ada di sini juga memang memiliki potensi atau resiko tinggi terhadap tertularnya COVID. Gitu. Kebetulan saya juga nakes ya, tenaga kesehatan seperti itu. Nah, jadi untuk ada banyak hal sebetulnya yang bisa kita sebagai masyarakat untuk membantu orang-orang yang kalau bahasa tadi Bang Fauzi itu alumni, saya enggak ya penyintas lah ya, artinya orang yang sudah survival. Saya lebih setuju dengan istilah survival gitu. Jadi orang yang sudah berhasil. Kalau sebetulnya konotasi kalimat itu lebih menurut saya juga sama pentingnya ya. Kalau kita pemilihan diksi atau pemilihan katanya itu bagus, saya rasa itu akan justru menambah semangat gitu. Orang yang berhasil gitu ya keluar dari musibah ini ya, COVID ini. Yang pertama, sikap mental yang harus dimiliki adalah sikap acceptance, yaitu penerimaan terhadap kondisi dan situasi. Acceptance yang kita bilang. Kalau bahasa kita tuh ikhlas Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena situasi ini sebetulnya bukan beban perorangan. Ini merupakan isu nasional, tidak saja nasional, bahkan isu dunia. Saya sebetulnya sering berbicara mengenai, jauh sebelum pandemi ini, saya sering berbicara isu mengenai yang terkait dengan stigma atau diskriminasi tapi terhadap penderita gangguan jiwa gitu ya, terutama kalau pernah dengar Bapak dan Ibu istilah schizophrenia gitu ya, karena memang gangguan jiwa yang paling berat itu adalah schizophrenia, ditandai dengan halusinasi dan waham misalnya. Nah, kita selalu menggaungkan stop diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penderita gangguan jiwa. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu, di saat hari ini, detik ini, kita dihadapkan pada situasi di mana stigma itu juga terjadi kepada para penyintas gitu ya, orang-orang yang berhasil survival COVID-19. Nah, kita harus menerima situasi dan kondisinya. Menerima itu kan bukan berarti menghilangkan kebiasaan-kebiasaan wajib yang harus kita lakukan, yaitu protokol kesehatan, jaga jarak pastinya, tetapi acceptance itu lebih kepada sikap pribadi secara emosional, secara psikologis untuk ya sudah gitu, dia tetap teman kita, dia tetap tetangga kita gitu kan, dia tetap mungkin teman ronda kita, teman kantor kita gitu. Jadi tidak ada yang sebetulnya harus berubah dalam diri kita sebagai orang luar memandang penyintas atau survivor COVID. Yang harus kita tingkatkan justru sebetulnya protokol kesehatan kita. Tetapi bagaimana kita menyapa, bagaimana kita bercanda dengan mereka, bagaimana kita menawari makan siang bersama-sama, bagaimana mengingatkan sholat, itu harus tetap berjalan. Karena dengan adanya acceptance atau penerimaan terhadap orang-orang yang sudah berhasil sembuh, itu sebetulnya membantu sekali untuk mengurangi beban psikologisnya. Beban apa? Pertama, pasti orang-orang semacam ini stres, pasti ya, gitu. Karena saya kebetulan kemarin baru memulai untuk, bukan baru memulai ya, maksudnya sudah mulai untuk menangani pasien COVID juga. Dan ternyata saya mendengar sendiri dari orang yang memang masih sakit, bahwa yang jelas begitu mendapatkan diagnosis menderita COVID, jelas rasanya adalah seperti dunia runtuh. Karena mau tidak mau masalah ini mengancam keselamatan nyawa ya, jadi pasti stres. Kemudian pasti mengalami kecemasan yang tinggi, susah tidur, tidak enak makan, tidak bisa konsentrasi, menjadi sensitif, menjadi mudah marah, seperti itu, ya kan? Kemudian depresi juga. Nah, jadi ada 3 kondisi, stres, kecemasan, dan depresi, Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya akhirnya pada saat di karantina, suster, para dokter, kemudian para stakeholders yang ada di rumah sakit memberikan demikian banyak support, baik secara fisik, mental, obat-obatan, dan lain-lain, terus mereka sembuh. PR itu belum selesai. Bahwa sebetulnya tantangannya adalah ketika dia harus dikembalikan dalam konteks kehidupan normalnya.
di pekerjaannya, di apa namanya, dia sebagai bagian dari tetangga gitu ya. Kemudian dia bagian dari keluarga besar, itu yang justru tidak mudah kalau menurutnya saya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi PR bersama. Tetapi sebelum saya membicarakan bahwa masyarakat ini seolah-olah tanda kutip bersalah gitu ya karena telah melakukan stigmatisasi, sebetulnya kalau menurut saya mereka melakukan stigma masyarakat itu karena mereka memiliki ketidaktahuan sih, Bang, gitu, ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk apa ya, membantu gitu. Sebetulnya ini juga yang terjadi, kembali lagi mohon maaf kepada topik yang agak di luar ini, stigma terhadap penderita gangguan jiwa. Karena mereka nggak tahu harus apa dan bahwa gangguan jiwa itu bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Nah, COVID juga mungkin mereka apa namanya, orang-orang yang melakukan stigma itu orang yang merasa kepedean kalau menurut saya gitu ya, terlalu percaya diri dan merasa dia tidak mungkin tidak apa ya namanya, tidak yakin tidak akan terjangkit. Dan yang kedua, mohon maaf, orang-orang dengan tingkat empati yang sangat rendah dan mungkin nol. Kalau mereka punya tingkat empati, jadi sebenarnya nggak semua orang itu memiliki stigma ya Bapak dan Ibu, tetapi orang-orang sekali lagi dengan tingkat pengetahuan yang tidak cukup, kemudian yang kedua, orang yang memiliki tingkat empati yang juga tidak cukup. Dua hal itu yang menyebabkan masyarakat melakukan stigma kepada kita, para penyintas, itu ya. Jadi kita sebagai masyarakat harus acceptance, itu poin yang pertama, menerima, berusaha. Yang diterima apanya? Kondisi fisiknya, berarti saya boleh peluk-pelukan? Bukan. Tetap menyapa, ya kan, tetap mengingatkan kebiasaan sehari-hari, mensupport seperlunya. Mungkin butuh pulsa, oh ya dibelikan, mungkin butuh curhat, oh ya ditelepon, dan lain-lain, itu yang diperlukan. Jadi pasien merasa diterima. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat, maka beban emosional itu akan berkurang, terutama untuk depresi. Depresi itu obat atau penyembuhan utama adalah support ya Bapak dan Ibu. Bohonglah kalau mau obat dari psikiater atau dari obat dari dokter syaraf sebagus manapun, tanpa ada support lingkungan itu sebenarnya susah sembuhnya. Makanya support itu jangan dianggap sepele. Dalam jurnal penelitian menyebutkan bahwa support itu merupakan apa namanya, penyembuhan yang memiliki tingkat tertinggi dalam proses penyembuhan. Support system, support lingkungan dibandingkan pengobatan atau terapeutik yang dilakukan oleh kami para dokter, para psikolog gitu. Jadi minta tolong masyarakat, tolong terima gitu ya, tolong terima saudara-saudara kita ini yang sudah berhasil gitu ya, yang Allah masih berikan nyawa kepada saudara-saudara kita ini, kepada teman-teman kita ini untuk masih melanjutkan hidup. Dan harus ingat juga bahwa itu bisa terjadi pada kita kapan saja. Dan kita harus punya empati. Kalau suatu saat itu menjangkiti kita dan keluarga kita, apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, saya meminta masyarakat untuk justru tidak sibuk untuk menghakimi gitu ya, atau apa namanya, menjudge, tapi tadi yang pertama adalah acceptance, yang kedua adalah melakukan afirmasi. Afirmasi itu apa? Cobalah untuk belajar mencari hikmah dalam setiap cobaan, bukan tentang diri kita sendiri, tetapi tentang orang lain juga. Sebenarnya hikmah itu kan tidak melulu tentang diri kita. Oh, kita kena musibah lalu kita mencari hikmah. Katanya Ustadz bilang kalau misalkan kita mendapatkan cobaan kita harus mencari hikmah. Kenapa harus kita nunggu mendapatkan masalah dulu? Tapi ujian juga bisa berupa pangkat dan jabatan bla bla bla. Kenapa harus tentang kita? Kenapa tidak kita peka melihat orang lain di sekeliling kita bahwa sebetulnya apa namanya, hikmah itu bisa dipetik dari mana saja, termasuk juga bagaimana kita melihat para penyintas atau survival yang berhasil sembuh dan masih memiliki semangat. Harusnya kita justru mengambil sisi positifnya. Wah, dia bisa, saya harus bisa, ya kan? Kayaknya kok orang itu penakut, pendiam, pemalu, tapi kok ternyata mereka seperti terlihat tegar ya. Oh, berarti saya juga harus seperti itu. Oh, begini ya rasanya. Yang pertama acceptance, yang kedua adalah mengambil hikmah yang kita sebut dengan affirmation, Bapak dan Ibu. Kemudian saya meminta para apa namanya, para partisipan semua untuk melakukan yang kita sebut dengan
understanding, pemahaman terhadap kondisi dan situasi. Jadi tadi acceptance, kemudian melakukan afirmasi. Yang ketiga adalah understanding. Ini lebih kepada, kalau understanding itu lebih kepada ilmu-ilmu yang harus kita miliki, informasi-informasi yang harus kita miliki terkait dengan COVID. Nah, saya selalu bilang pada setiap webinar-webinar, baca. Orang Indonesia ini memang kurang baca. Maunya dengar dari omongan orang. Kita sudah banyak situs-situs yang resmi, ya kan, Bang Fauzi gitu. Termasuk juga berita Antara itu sangat layak untuk dicari dan dibaca. Oh, COVID itu begini, penanganannya begini. Oh, sampai sekarang update-nya seperti ini. Akan muncul banyak pertanyaan. Mbak Oriza, Bu Oriza katanya kalau misalkan COVID itu tidak boleh tidak boleh baca berita, justru menimbulkan kecemasan. Saya nggak tahu kalau maksudnya kalau rekan sejawat yang lain, tapi kalau saran saya justru harus membaca. Cuma tinggal mindset kita seperti apa. Mindset kita adalah untuk bertumbuh, untuk menjadi dinamis, pribadi yang dinamis, untuk bisa belajar menerima kenyataan. Kalau kita tidak banyak membaca, malah kita tidak banyak tahu, kita mungkin tidak cemas, tetapi malah memperburuk kondisi yang seharusnya kita tahu untuk bisa melakukan perbaikan terhadap kesehatan, kan gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kita yang keempat, yang terakhir adalah talkative. Talkative adalah banyak bicara. Orang-orang semacam ini, survival ini biasanya agak menjadi lebih pendiam, betul nggak? Agak menjadi sensitif. Kadang-kadang nunggu untuk diajak ngomong baru mau ngomong. Kadang-kadang mau memulai ngomong, nanti takut ditolak oleh lingkungan. Jadi kita harus talkative. Talkative itu lebih banyak ngobrol, tetapi lebih kepada ya ngobrol untuk keseharian aja. Gitu. Jadi menurut saya ada 4 sikap mental yang harus dimiliki, yaitu tadi yang pertama yang kita sebut dengan acceptance tadi, ya kan, acceptance. Terus kemudian yang kedua kita sebut dengan affirmation, mencari hikmah gitu ya dari setiap masalah yang ada. Kemudian understanding dan talkative, kita harus banyak bicara. Diajak bicara kalau kita pakai masker nggak apa-apa juga. Kita banyak bicara tapi pakai jaga jarak kan nggak apa-apa juga. Yang penting adalah kesehatan kita dijaga. Mungkin Pak Kasudin juga setuju, kita harus vitamin, mengolah jiwa sekaligus raga kita harus happy, harus banyak bercanda ya. Hidup udah susah ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalkan kita mempersulit terus kemudian membuat setiap masalah kita menjadi sensitif, itu nggak baik. Pasien positif yang kemarin saya tangani di rumah sakit ini, itu memang punya riwayat kesehatan mental yang buruk. Mohon maaf, dia itu punya riwayat cemas yang sangat berat. Kalau para dokter setuju bahwa, oh ya, nggak apa-apa kok, COVID, kalaupun COVID nanti 2 minggu karantina sembuh. Iya, kalau tidak punya faktor premorbid, misalkan tidak punya hipertensi, jantung, diabetes, dan lain-lain, lagi stroke, ya kan. Tapi kami juga sebagai psikolog juga berhak untuk bilang bahwa faktor premorbid secara mental yang bisa memperburuk keadaan COVID adalah kalau orang tersebut pencemas. Jadi kita nggak boleh cemas yang berlebihan. Karena definisi cemas adalah ketakutan yang berlebihan dan di luar batas kemampuan atau tidak masuk akal. Jadi kita hanya boleh takut untuk sesuatu yang memang perlu ditakuti. Kalau detik ini di ruangan kita masing-masing ada ular, ya kita boleh hati-hati, atau perlu kita lari tunggang-langgang karena itu memang mengancam keselamatan misalkan. Kita harus bedakan. Tapi kecemasan terhadap sesuatu yang tidak pasti, yang belum tentu terjadi, dan kita menjadi overthinking, itu yang kita sebut dengan kecemasan. Seperti itu. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap keluarga? Kita bilang yang namanya stigma, satu orang kena, seluruh keluarga besar kena, betul nggak? Ya kan? Jadi ini sebetulnya kalau satu orang sudah kena, nauzubillah misalnya kita boleh sebut bukan penyakit satu orang, tetapi satu keluarganya. Jangan kakaknya habis kena COVID loh, bapaknya habis positif loh. Semua aja dikenain ini gitu ya, kita diskriminasi, kita jauhi, dan yang seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa bermanfaat, yaitu sikap resourceful. Kita sebagai masyarakat harus muncul sebagai orang yang bisa diandalkan. Biasanya keluarga-keluarga dengan
apa namanya pasien COVID itu mereka sudah lelah secara jiwa, lelah secara mental. Karena apa? Untuk menahan kesedihan. Aduh, bahasanya mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Aduh, misalkan yang kena bapaknya atau yang kena kakaknya. Aduh, jangan sampai kakak gue mati gitu ya bahasanya. Jangan sampai bapak saya meninggal. Untuk menahan kesedihan, menahan stres sampai akhirnya dinyatakan sembuh itu perjuangan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi keluarga dengan pasien COVID ini sudah lelah mentalnya. Jadi apa salahnya untuk sekedar oh galon aqua habis ya kita bantulah gitu untuk apa namanya belikan atau pesankan, atau mungkin mereka belum masak, bolehlah dikirim bubur ayam, kan nggak apa-apa. Jadi resourceful. Oh lampu mati ya, kalau misalkan wah saya nggak mau ke rumah orang dengan COVID, kalau kita misalkan pakai sarung tangan yang karet atau kita cuci tangan habis itu kita mandi besar, mandi keramas, kan saya pikir juga nggak apa-apa. Jadi jangan apa namanya seolah-olah itu menjadi kiamat bagi pasien dan maksudnya penyintas dan keluarganya. Kemudian kita harus mengembangkan tadi ya resourceful. Kemudian kita harus mengembangkan sikap toleran yang kita sebut dengan toleran. Kenapa? Banyak orang mengalami situasi yang sulit akhir-akhir ini dalam berbagai bidang, ya kan? Nah, hal ini membuat psikis orang tersebut menjadi terganggu. Jadi artinya gini, keluarga selain dia punya beban menanggung keluarga dengan pasien COVID, biaya satu, ya kan? Yang kedua adalah rasa malu, ya kan? Oh jorok ya hidupnya dan lain-lain misalkan. Yang ketiga adalah beban untuk kesedihan karena mungkin abis ini saya bakal dijauhi, bakal nggak diajak bergaul dan lain-lain. Mereka juga punya beban misalkan apa namanya pekerjaan dia, ekonomi dia. Jadi sebetulnya banyak hal yang terjadi tidak melulu tentang mengurusi pasien yang sakit gitu ya, keluarga ini, tetapi punya beban-beban lain. Nah, kita harus toleran. Misalnya nih ada Pak RT di sini gitu ya, belum bayar iuran, ya udahlah talangin dulu sama keluarga yang lain. Kayak gitu ya, misalnya, sampah belum dikeluarin, takut nih, saking takutnya keluarganya kalau keluar ke pagar aja naruh sampah, takutnya nanti ada yang melihat malah dijauhi, lari-lari, malah jadi nggak enak. Jadi hal-hal semacam itu yang menurut saya perlu dipikirkan. Kemudian yang terpenting adalah cari way out ya. Yang pertama tadi saya ulangi, harus resourceful. Kalau untuk keluarga bisa diandalkan. Kita harus menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Mulai dari hal-hal yang kecil, teriak aja, sampahnya mau dibuang nggak? Ini tukang sampah mau lewat, diingatkan, gitu ya. Pak, lampu belum dimatiin, belum sempat sholat subuh ya, sampai udah jam 9 pagi, lampu depan masih nyala, umpamanya, ya kan? Resourceful, kemudian tolerance, karena beban tidak saja tentang pasien, tetapi juga beban ekonomi, belum lagi beban pekerjaan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, adalah mencari a way out. A way out itu apa? Jalan keluar. Biasakan untuk membantu pasien. Tadi mirip-mirip lah ya. Kalau resourceful itu sikap untuk bisa membantunya. Tapi kadang-kadang membantu tidak mencari jalan keluar. Mau ngobrol Bu, ayo curhat sama saya. Cuma membantu gitunya, tapi nggak mencari jalan keluar, malah ngompor-ngomporin ya. Ya udahlah Bu, biarin aja, tetangga kita memang begitu kok. Gitu, sabarin aja ya gitu. Kalau saya sih dikata-katain gitu sih, kalau saya sih marah loh, malah ngompor-ngomporin gitu ya. Jadi harus membantu untuk mencari jalan keluar. Dan yang terakhir adalah mari kita bangun, kita sama-sama para penyintas, para keluarga, kemudian juga masyarakat untuk membangun new habit, kebiasaan baru. Saya terus terang tidak setuju bahwa ini disebut dengan era new normal. Menurut saya adalah new challenge, tantangan baru. Kalau Indonesia nggak bisa dibilang dengar kata-kata normal tuh nggak bisa. Oh udah normal, oke nggak usah pakai masker ya, maskernya digantungin aja. Terus cuci tangan, nanti juga pulang mandi sekalian aja lah, nggak usah sering-sering cuci tangan, nggak apa-apa, nanti kan sekalian mandi, misalkan kayak gitu, ya kan? Nggak usah keramas lah, nggak apa-apa, misalkan kayak gitu. Jadi kalau kita menganggap ini sebuah tantangan, secara logika, secara perasaan kita merasa harus menaklukkan, merasa harus mencari jalan keluar. Tetapi kalau
new normal. Oh, normal kok. Sama kayak kita membahas teman kita atau membahas suatu keadaan ya. Misalnya kita mau berangkat ke Pasar Senen dari misalkan rumah saya di misalkan Pondok Gede. Wah, macet ya. Ah, normal kayak gini mah. Lagian jalannya juga hari Senin jam 7 pagi pasti seperti ini. Kalau normal berarti kita harus mematuhi. Kalau konteksnya new normal berarti ada pemakluman, bukan merubah kebiasaan. Nah, kalau Ridwan Kamil bilang adaptasi kebiasaan baru, saya setuju tuh. Terminologi itu lebih positif. Nah, sekarang saya bilang new normal. Nah, tantangan new normal adalah bahwa kita harus punya acceptance, penerimaan terhadap kondisi bahwa kita harus menanamkan di otak mindset kita harus pakai masker nggak apa-apa kok, nyaman-nyaman aja gitu ya. Pakai masker juga nggak apa-apa. Bahkan yang lebih penting adalah bahwa kita mampu menciptakan nilai positif dari suatu tindakan. Oh ya nggak apa-apa juga, alhamdulillah juga dengan kita pakai masker, pipi kita tidak terpapar oleh misalkan asap, debu, kan jadi lebih bersih sebetulnya, terutama ibu-ibu kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Kalau kita bisa menciptakan konteks yang positif. Oh nggak apa-apa sering-sering cuci tangan juga. Lagi pula tangan yang kotor mana enak dibawa-bawa. Lagian cuci tangan sekarang di semua toko, di semua pasar gratis kok, umpamanya seperti itu. Jadi yang perlu kita ciptakan adalah mindset yang positif. Kalau hanya merubah kebiasaannya tanpa adanya niat, itu akan menjadi berat. Betul nggak? Kita punya anak kita disuruh belajar. Ayo belajar. Tapi kalau anak tersebut tidak tahu guna positif dari belajar, saya pikir anak akan berat untuk memulai. Tetapi kalau anak punya mindset bahwa oh dengan aku belajar nanti aku bisa membanggakan orang tua, nanti aku bisa dikasih sepeda baru. Oh mungkin dengan belajar nggak apa-apa juga biar aku nanti bisa bekerja di tempat yang bagus dan bisa punya gaji yang besar. Kalau ada motivasi intrinsik alias motivasi yang muncul dari dalam diri terhadap adaptasi kebiasaan baru, saya rasa semua orang akan patuh. Masalahnya orang itu melakukan adaptasi kebiasaan baru karena terpaksa dan tidak ada mindset atau tidak ada motivasi. Mau sampai seberapapun Bapak Ahmad Yuryanto kampanye dengan Dokter Cantik Raisa, kalau tidak ada mindset untuk menganggap bahwa ini merupakan sesuatu kebiasaan yang menyenangkan dan kebiasaan yang bermanfaat buat kita, dan demi kesehatan kita, rasanya itu tidak akan merubah apapun. Gitu kalau menurut saya. Kira-kira itu Abang, mudah-mudahan cukup membantu. Kalau memang ada pertanyaan, jadi kita nanti sambung dengan pertanyaan saja ya Bapak Ibu ya. Yap, terima kasih ya Ibu psikolog. Tadi begitu panjang penjelasannya dan saya rasa ini sudah beberapa hal yang sudah dilakukan juga khususnya oleh pemerintah kota misalnya. Tadi saya maaf, Abang, sedikit lagi 1 menit boleh? Yap. Ini ada 6 cara mengelola stres sesuai saran WHO ya, sedikit saja. 1, jeda sejenak untuk kegiatan dari rutinitas, karena rutinitas itu menimbulkan kepenatan. Kalau kita penat, rentan terhadap stres. Jadi sering-seringlah, semakin sibuk kita harus kalau bisa sering-sering melakukan pengalihan. Saya nih kalau ada pasien habis pas 1 orang 2 jam ngobrolnya, curhatnya, macam-macam kasusnya, mau cerai, depresi, belum autis dan lain-lain. Kadang saya menghadiahi diri saya sendiri dengan sesuatu hal yang sepele, misalnya minum jus dingin. Pada saat kita minum jus, ngomong sama diri sendiri, oh Riza, ini hadiah buat kamu karena kamu sudah berhasil melewati hari. Jadi diri sendiri itu harus disayang Pak, mental. Kita sering menyayang fisik kita. Ya kan Bu, ya kan, facial, kita krimbat, kita diet, kita makan enak, tetapi itu kita lakukan banyak hal tentang fisik, tetapi tentang mental kita apa? Kita nggak ada yang kita lakukan. Jadi sering-seringlah melakukan juga untuk menyenangkan mental kita. Piknik ya Bu, boleh, piknik boleh, tapi kadang-kadang piknik ngabisin duit ya. Jadi kalau bisa ada hal-hal sepele saja yang bisa dilakukan. 1. Yang kedua, jadwalkan rutinitas yang menyenangkan. Nah ini, kalau bisa ya piknik tipis-tipis lah istilahnya ya kan, atau berkunjung ke rumah keluarga itu kan juga menghibur kan, atau ngobrol dengan teman. Jalin komunikasi santai dengan orang lain, Bapak dan Ibu ya. Curhat itu secara jurnal bilang efektif untuk menurunkan beban. Jadi sering-sering curhat nggak apa-apa. Sekarang kan pakai telepon WA kan gratis tuh ya kan.
berbaik, inilah saatnya kita berbuat baik pada diri sendiri dan sekitar. Dengan kita berbuat baik, kita akan menebarkan aura positif. Kita harus banyak menebarkan aura positif kepada diri. Ya, saatnya untuk berbagi, saatnya untuk menolong, yang tadi saya bilang resourceful. Ini disarankan loh oleh WHO, ya kan, gitu. Makanya sekarang banyak yang bagi-bagi masker, bagi-bagi makanan, dan lain-lain. Yakinkan diri bahwa segala sesuatu perlu perbaikan dan perlu waktu. Kemudian curhat kepada orang terdekat kita. Nah, ini ada loh. Ini sebenarnya ada slide-nya ya, cuma mungkin nggak usah ditampilkan. Saran WHO boleh di browsing Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Abang. Maaf nyala. Ya, terima kasih. Ini kita masih punya waktu mungkin 30 menit lagi. Saya rasa di sini pasti ada yang ingin bertanya, apalagi dengan psikolog langsung ya. Yang selama ini mungkin mereka mengakses psikolog agak susah juga, misalnya butuh proses. Jadi mungkin di sini ada psikolog yang bisa, seharusnya tadi di awal Ibu bisa mendengarkan curhat dari dua ibu-ibu tadi, yang mungkin ada yang bisa bertanya soal ini dari partisipan yang ingin bertanya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Diulang lagi nggak apa-apa, Bang. Ya, silakan dihidupkan mic-nya kalau yang ingin bertanya. Kami persilakan. Bang Fauzi. Ya, siap. Silakan. Ya, saya ada sedikit yang mau saya sampaikan juga. Boleh Bang, kedengaran suara saya Bang? Iya, nama boleh, izin nama dan perkenalkan, saya Ilham dari KPKP Jakarta Utara. Kebetulan pada saat beberapa waktu yang lalu kita bersama teman-teman memang kalau istilah kami mendapat badai corona, badai COVID. Dari 33 orang itu 24 orang ya. 23 hasil tracing, satu orang yang pertama itu adalah positif COVID-19. Dan kebetulan karena saya dan beberapa orang yang hasil swabnya negatif, jadi berkesempatan mengkoordinir semua permasalahan teman-teman yang kebetulan isolasi mandiri di rumah. Sehingga saya juga banyak tahu dari laporan teman-teman, perkembangan, baik itu perkembangan maupun apa-apa yang dialami oleh teman-teman, baik di rumahnya masing-masing, atau ada satu orang juga yang kemarin, yang teman kita yang dirawat di rumah sakit juga, karena positif COVID-19. Jadi begini Bang, yang pertanyaan saya yang pertama adalah, saya juga menyimak tadi yang disampaikan oleh Pak Kasudin Kesehatan Jakarta Utara, bahwa sebenarnya standar penanganan pasien COVID, terutama yang tadi OTG istilah kita, yang orang tanpa gejala tadi, cukup seperti 10 hari dan nggak perlu swab. Namun hal ini dari laporan teman-teman kita, perlakuan dari masing-masing atau penanganan dari masing-masing petugas kesehatan di domisili mereka itu sangat berbeda dan beragam, sehingga membuat kita juga jadi bingung sendiri. Padahal dari hasil tracing adalah teman-teman itu semuanya pada saat yang sama. Tapi saat menyatakan kesembuhan, itu bahkan sampai ada yang lebih dari 1 bulan. Nah, hal ini juga yang perlu saya tanyakan ke Pak Kasudin Kesehatan, apakah standar atau SOP penanganan itu sudah menyeluruh juga ke yang bertanggung jawab dengan kesehatan, penanganan kesehatan pasien positif corona di masing-masing kota atau mungkin masing-masing provinsi. Karena pegawai kita kan juga lintas provinsi. Banyak teman-teman kita yang ada di Jawa Barat, di Bekasi, di Depok, Tangsel. Nah, itu penanganannya sangat berbeda. Bahkan ada beberapa teman yang merasa iri dengan penanganan yang ada di DKI, yang berdomisili di DKI, yang sudah sesuai prosedur atau SOP yang disampaikan oleh Pak Kasudin Kesehatan tadi. Nah, ini juga yang perlu kita sarankan mengenai penanganan pasien positif corona tadi. Kemudian juga yang buat Bu Dokter, Bu Psikologi, Bu Riza, saya tertarik juga tadi yang menyatakan bahwa kita harus menyiapkan sikap mental kita ada 4 ya, seperti acceptance, kemudian afirmasi, understanding, dan proaktif.
Tapi ini semua sudah kita lakukan, Bu. Tapi ini lebih kepada pribadi yang mengalami atau yang menderita atau pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Akan tetapi dari konfirmasi kita dengan teman-teman yang terjadi di lingkungan mereka, justru dari masyarakat sendiri perbandingannya lebih banyak yang artinya memang menghakimi, Bu. Menghakimi. Nah, yang ingin jadi pertanyaan saya, ini saya tidak menggarisbawahi, memang ada juga yang membantu yang seperti Ibu bilang tadi, ada RT atau RW-nya yang menyediakan makanan, kemudian perlu apa ditaruh di depan rumahnya, itu ada. Beberapa teman-teman kita ada yang diperlakukan seperti itu. Tapi lebih banyak yang diperlakukan seperti, kalau pernah kita mendengar cerita kayak orang sakit, apa dulu yang namanya lepra, yang kayak gitu, disingkirkan. Bahkan ada, ya seperti itu Bu Dokter. Bahkan ada mereka mengungsikan keluarganya seolah-olah karena ada kita di sana, mereka ngungsi gitu kan. Nah, itu ada juga laporan yang masuk ke kita yang kita konfirmasi. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya keterangan dari Bu Dokter tadi itu sangat bagus dan kita sudah melakukan. Teman-teman kita yang positif dengan negatif di sini nggak ada bedanya. Mereka datang, kita sambut, kita rangkul lagi ya, seolah memang anggota keluarga kita. Nah, yang saya tanyakan, yang bertanggung jawab untuk memberikan pelajaran ke informasi kepada masyarakat di yang lain, itu sebenarnya siapa? Apakah kita yang sudah positif dulu? Apakah pemerintah? Atau siapa? Itu Bu maksudnya. Karena di masyarakat, itu masih banyak stigma tadi. Karena memang mereka belum ngalamin, mungkin kalau ibarat kita, mereka belum mengalami positif, mereka belum mengalami dekat dengan teman-teman yang positif, mereka belum mengalami dekat dengan zona merah atau apa seperti itu. Itu yang banyak terjadi Bu Dokter. Mungkin ini yang perlu ada pencerahan bagi kita semua. Mungkin sekian Pak Fauzi, terima kasih Pak Fauzi. Sebelum Ibu psikolog, saya ke Kasudin Kesehatan dulu soal SOP tadi. Itu yang jadi ramai perbincangan sekarang soal waktu 10-14 hari. Bagaimana cara membuktikan itu, seperti tadi Pak Kasudin udah bilang ada surat keterangan selesai pemantauan, tetapi itu bagaimana SOP itu berapa lama diberikan, apakah begitu selesai langsung diberikan, siapa yang memberikan misalnya, siapa yang memperlihatkan, dan apakah itu berlaku hanya di DKI Jakarta atau di seluruh wilayah. Silakan Pak Kasudin. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, keputusan Menteri Kesehatan pada tahun 2020 nomor 413 ini salah satu isinya adalah selesai isolasi, Pak. Dan ini keputusan Menteri Kesehatan tidak hanya berlaku di wilayah DKI, seharusnya bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, ini juga kami di DKI sangat beruntung didukung oleh Pak Gubernur, di mana Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan statement di media, di mana isolasi mandiri tanpa gejala atau gejala ringan itu hanya sampai 10 hari, dan hari ke-11 sudah dinyatakan sembuh. Nah, untuk menyatakan sembuh dan menguatkan pasien, maka fasilitas kesehatan yang melakukan pemantauan itu mengeluarkan surat keterangan selesai isolasi. Untuk Sudin KPKP yang sudah sebagai penyintas COVID ya, kata Bu Riza, ini semua pegawai Sudin KPKP termasuk Kasudinnya itu di bawah pemantauan Sudin Kesehatan, Pak. Untuk itu, sebelum mereka mulai aktivitas pada hari ke-11, kami Sudin Kesehatan mengeluarkan surat keterangan selesai isolasi dan dinyatakan sembuh. Sehingga mereka membawa surat itu bisa masuk kembali beraktivitas di wali kota maupun di wilayah. Itu Pak. Jadi kalau untuk wilayah di Jabodetabek, terutama selain Jakarta, memang ada kebijakan dinas kesehatan masing-masing, Pak. Nah, ini ada beberapa yang
rekan kami juga dari KPKP yang tinggal di Bekasi, itu akhirnya harus dibuktikan dengan swab kedua sampai dengan negatif. Nah, ini kami sesalkan juga sebenarnya. Ini tidak sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan. Ya. Sehingga bagi kami pasien-pasien yang tanpa gejala atau gejala ringan seharusnya sudah bisa beraktivitas kembali untuk masuk di hari ke-11 ataupun kalau pas hari Minggu ya hari Seninnya itu sudah bisa beraktivitas kembali. Itu Pak. Iya Pak Kasudin, tadi juga sempat ada pertanyaan soal dukungan yang penyampaian pemberian dukungan kepada mereka yang dalam pemantauan. Tadi penjelasan dari psikolog juga udah jelas, misalnya kita memberikan dukungan, memberikan bantuan, memberikan semangat, dorongan moral. Apakah itu juga dilakukan oleh para petugas kesehatan hingga di tingkatan puskesmas yang melakukan pemantauan kepada para penyintas COVID, baik yang sementara isolasi maupun yang udah sembuh misalnya seperti itu? Baik Pak, di wilayah Jakarta Utara ataupun di DKI pada umumnya kita pasti akan melakukan monep Pak ya, monep tentang kasus COVID sampai dengan tingkat RW Pak. Ini bersama dengan Pak Lurah, Pak Camat, RT, RW. Dan ini kita lakukan secara Zoom, secara bersama-sama, dan selalu saya sampaikan terkait masalah selesai isolasi 10 hari Pak. Nah ini saya harapkan terutama Pak petugas Pak RT, Pak RW ini bisa menyampaikan ke warganya. Dan alhamdulillah di wilayah Jakarta Utara tidak ada stigma orang yang selesai dan sudah dinyatakan selesai isolasi lalu masih tetap diisolasi, diungsikan. Karena mereka sudah mendapat surat keterangan selesai isolasi. Selain itu, dukungan gugus tugas RT RW, apalagi di wilayah Sunter Agung, kita lihat semua didukung seperti kata Bu Oriza, kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, kemudian kebutuhan yang lain, pulsa, dan yang lain-lain, itu dibantu oleh gugus tugas RT dan RW. Dan apabila selesai 10 hari, maka petugas gugus tugas ini akan melapor ke Pak Lurah, kemudian Pak Lurah melapor ke puskesmas untuk dimintakan surat keterangan selesai isolasi, Pak. Jadi kita saling koordinasi sampai dengan tingkat RT. Demikian Pak dari kesehatan Pak. Ya, Pak Lurah masih dengar saya? Pak Lurah Sunter Agung? Pak Lurah Sunter Agung, masih dengar saya? Wah, ternyata Pak Lurah Sunter Agung. Halo. Ya. Halo. Nah, Pak Lurah Sunter Agung nih tadi beberapa pembahasan yang sudah jelas, misalnya ada surat keterangan selesainya isolasi yang dikeluarkan, dan itu yang menjadi bukti bahwa warga yang penyintas COVID yang sedang melakukan isolasi itu bisa beraktivitas kembali misalnya dengan surat itu. Nah, Pak Lurah sebagai wilayah yang paling besar COVID-nya ya, maaf ya Pak Lurah, akumulasi COVID terbesar di DKI Jakarta, terus perlahan-perlahan mulai turun dan mungkin semakin berkurang. Apakah itu juga berlaku misal tanpa harus menunjukkan surat misalnya kepada warga sekitar, pasien yang sudah selesai isolasi 10-14 hari misalnya atau yang udah keluar itu bisa beraktivitas kembali.
apakah masyarakat bisa menerima warga yang sudah selesai isolasi tanpa harus memperlihatkan surat keterangan hasil isolasi setelah waktunya selesai? Gimana kira-kira Pak Lurah di wilayah Pak Lurah? Baik, jadi memang jadi kalau sudah selesai isolasi mandiri atau kemudian terbukti negatif kan gitu, suratnya kan dikasih Pak RW, ya kan? Kemudian Pak RW, RT itu mengkomunikasikan ke warga, ya kan? Mengkomunikasikan ke warga bahwa yang bersangkutan sudah negatif, sudah nggak apa-apa, sudah normal kembali seperti sebelum mereka sakit, ya. Ya, biasanya ya begitu langsung diterima, nggak ada masalah apa-apa. Ya memang butuh waktu ya, butuh waktu. Wah ini pernah kena corona itu adalah dalam hati warga itu kan pasti ada seperti itu ya. Jangan dekat-dekat ini kopek. Tapi kan dengan berjalan seiring-iringnya waktu mereka pasti harus bisa menerima itu. Ya, dan adaptasi berjalan dengan baik, saya pikir ya. Termasuk memang community itu memang harus harus dibesarkan supaya jangan terlalu takut, tapi juga jangan sembrono gitu ya. Itu memang tugas Pak Lurah, Pak RT, Pak RW ya. Jadi ya kalau sudah negatif nggak usah parno lah, ya kan gitu. Ya udah diterima aja gitu kan. Juga pada saat isolasi mandiri kan, saya juga Pak RT, Pak RW ya, Pak RW ditelepon gitu, dibesarkan hatinya, diajak gojek, curhat kan yang di rumah. Ini Pak Lurah, ini diomongin sama tetangga, udahlah santai aja. Pokoknya harus bisa bercanda, ya. Pokoknya harus bisa ketawa itu loh. Kan memang obatnya sebenarnya belum ada. Jadi warga itu harus merasa ada yang menemani walaupun itu hanya via HP lewat telepon gitu. Kalau Ibu Orisa tadi bilangnya harus talk aktif ya. Kita memang harus komunikasi aktif. Bahkan sama Pak salah satu RW, Pak RW kalau begini caranya biar nggak kesepian bikin jadwal telepon warga, saya pernah bilang ngomong gitu. Kita juga pernah itu ini kan ada yang mau dibawa ke Wisma Atlet kan, bapaknya HP-nya cuma satu, orang ojol ya ta. Terus saya saya cari-cari Pak RW Pak RT ada HP bekas enggak? Lah dikasih itu HP bekasnya itu dari Pak RT, saya kasih orangnya. Lah sembuhnya cepat lagi. Jadi sebetulnya sembuh karena dikasih HP apa sembuh karena obat? Ini kan itu kan jelas-jelas masalah psikologis itu sangat ini kental di sini. Jadi ada teknis, ada psikologis. Ya, psikologis warga itu harus kita bisa mainkan. Biarin aja teman puskesmas itu secara medis, tapi kita secara psikologis gotong royong ya harus bisa ini sembuh gitu. Lah sudah sembuh kan tinggal 12. Tapi kalau 0 kasus susah Mas Fauzi. Siap. Ya, terima kasih Pak Lurah. Tadi kembali saya ke Ibu Psikolog. Tadi ada pertanyaan, siapa sih yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi-informasi seperti itu ke masyarakat? Apakah pihak pemerintah misalnya melalui pemerintah pihak dinas kesehatan atau mungkin pemerintah kelurahan sampai tingkat RW yang bisa melakukan itu? Silakan Ibu Psikolog. Oke, terima kasih Bang Fauzi. Iya, tadi saya sudah menyimak juga penjelasan dari Pak Kasudin ya, Pak Yudi dan Pak Lurah, Pak Danang itu udah betul banget ya. Artinya saya mau menjelaskan, sebetulnya ada slide ya Bang ya, cuma mungkin efektivitas waktu mungkin tidak bisa ditampilkan. Jadi saya mau sedikit menggambarkan dulu deh gitu ya secara psikologis. Artinya sebetulnya gini, bahwa COVID-19 ini permasalahan fisik ya, masalah kesehatan ya, tetapi mengingatkan saja mensana et corpore sano Bapak dan Ibu. Dalam jadi ada kaitan yang kuat antara tubuh dengan antara fisik dengan mental kita. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, itu udah pasti. Nah, artinya
kalau selama ini yang digaungkan adalah protokol kesehatan, tapi mungkin PR kita adalah menggaungkan protokol kesehatan mental juga, gitu ya, bahwa sebetulnya ketentuan dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 23 tahun 2003, saya ambil yang 2003 aja yang paling gampang ya, yang definisinya gampang, bahwa definisi dari sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Saya ulangi, yang dimaksud dengan sehat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 2003, bahwa yang dimaksud dengan definisi sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Oke. Saya sudah sembuh, Pak, Bu, saya penyintas, saya survival. Oke. Jangan lupa, dia belum sehat mentalnya loh, dan itu menjadi PR kita bersama, gitu ya. Nah, itu poin pertama. Definisi kesehatan mental itu tidak melulu soal fisik kita. Dan yang harus memang kita akui bersama bahwa sekarang itu isunya sudah bergeser ke isu mental loh, sudah bergeser kepada isu kesehatan sosial loh. Berapa banyak mayat ditarik paksa, ya kan, jenazah ditarik paksa, diambil oleh warga dan keluarganya. Berapa banyak kami nakes-nakes yang didiskriminasi. Oh, banyak mbak-mbak perawat ya, suster-suster yang ditolak di kos-kosannya. Dokter-dokter harus mengungsi. Kakak saya juga kebetulan dokter forensik sampai harus mengungsi. Itu sebetulnya beban juga loh bagi kami para nakes gitu ya. Nah, jadi ini sudah harus kita pahami, mungkin Bapak Ahmad Yuryanto, Dr. Raisa juga harus mulai menyadari yang perlu kita bekali sekarang bukan masker, cuci tangan, jaga jarak, stop, sudah paham. Tapi lebih kepada, betul kata Pak Yudi dan Pak Danang, bagaimana nih kesehatan mental bagi orang yang belum sakit dan merasa takut sakit, dan orang yang sudah sembuh tetapi ternyata terpenjara secara sosial. Itu PR-nya, ya kan. Ada banyak upaya, tadi saya sudah jelaskan secara singkat di awalnya. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya gitu ya, gimana dong gitu, tadi abang juga bilang, ini tanggung jawab siapa? Saya kok agak, mohon maaf ya, saya agak out of the box. Artinya berkali-kali saya juga diajak diskusi atau bicara di media televisi, misalnya beberapa gitu ya, ini tanggung jawab siapa Mbak Uriza? Ini tanggung jawab siapa? Waduh, kenapa jadi tanggung jawaban gitu? Kalau kami secara psikolog itu meyakini bahwa yang namanya penyembuhan, yang namanya terapeutik itu adalah sesuatu upaya yang berkesinambungan, yang saling terkait satu dengan yang lain. Pemerintah jelas, ya, kami dari HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia yang klinis, itu kan juga banyak relawan-relawan gitu yang diterjunkan di hotel yang di depannya RSCM itu, Akasia itu ada. Jadi kita juga sudah bergerak loh gitu kan. Saya sendiri juga dengan berbagai upaya sudah bergerak lewat media sosial saya misalkan, upaya-upaya itu. Dan saya pikir masyarakat independen juga banyak sudah bergerak. Tetapi lebih kepada protokol kesehatan fisik. Mentalnya bagaimana, dan ini yang harus digaungkan. Apa tadi? Ya, talkative, betul Pak Danang. Jadi kebetulan kayaknya dari sekilas saya ngelihat dengar suara Pak Danang, mohon maaf saya ketangkep nih Pak Danang tipenya sanguinis ya. Oh, jadi dibaca sama psikolog yang bercanda ya Pak. Artinya Pak Danang ini orang yang santai, lebih ceria dan bersemangat. Jadi sikap-sikap seperti ini yang sebetulnya harus kita tampilkan Bapak Ibu. Tapi saya orangnya serius Mbak, tapi saya orangnya suka bercanda, saya orangnya ya nggak apa-apa. Tetapi ada sikap mental yang memang harus mau tidak mau kita tampilkan, harus kita munculkan demi memperbaiki keadaan diri sendiri dan lingkungan. Saya harus sampaikan bahwa konteks ini sebenarnya gini, pandemi ini bukan seperti kayak kita membasmi demam berdarah di Indonesia, lalu minta maaf menyalahkan si A, pihak B, pihak pemerintah, pihak Kemenkes lah, apa-apa, bukan soal itu. Ini adalah, kalau saya bilang, berkali-kali dalam webinar, saya bilang, pandemi COVID-19 adalah bencana. Kalau kita memahami bahwa itu adalah konteks bencana, bukan penyakit, itu kita akan lebih maklum bahwa akhirnya semua yang dilakukan oleh stakeholder, saya yakin Pak Danang, Pak Yudi, Bapak Ali Maulana sudah melakukan yang terbaik, pastilah gitu. Koordinasi dengan atasan-atasannya pastilah. Tapi ternyata mungkin ada komplain loh, Pak udah dijalankan belum sih? Tapi COVID-nya masih banyak. Tapi kok masih daerahnya hitam. Tapi kok turunnya tidak signifikan yang penurunan
angka positifnya tidak signifikan. Ini bencana. Jadi sangat tidak bisa dihitung dengan matematika. Pemerintah kita semuanya gitu ya, pemerintah pusat juga sudah melakukan. Nanti nih ada lagi nih omongan, misalkan nih vaksin, saya dengar tadi pagi sambil siap-siap berangkat akan siap diproduksi di Cina dan dari Cina dan Arab ya kan, dan siap diproduksi bulan Januari. Nanti nih kalau misalnya Januari meleset, nanti ada ngomongan, wah ini pemerintah nggak beres. Bapak dan Ibu, berhenti, stop menyalahkan semua pihak. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Yang menyalahin sih boleh-boleh aja ya, kalau memang keterlaluan yang disalahin aja. Tapi ini sekali lagi, ini adalah konteks bencana alam. Kita lihat, waktu konteks sedikit keluar dari konteks, tsunami, saya datang 2004 ya. 2004 itu 25 Desember itu serangan, tanggal 2 Januari 2005 saya berangkat. Saya bawa buku setebel ini ya, namanya bawa buku teori. Saya baru-baru jadi psikolog, baru 5 tahun jadi psikolog ya, masih ini ya, bingung gitu ya, berangkat sama WHO, bawa buku setebel ini sampai sana hanya buat bantal tidur karena saya ngemper di buku. Yang kita lakukan hanya apa? Betul-betul memberikan support moral. Bahasanya belum makan kita suapin, dia kedinginan kita selimutin. Lupakan teori psikologi ini dan itu, nggak kepake Bapak dan Ibu. Konteks bencana kadang-kadang seperti itu. Yang kita sudah rencanakan kemudian bergeser. Yang kita sudah prepare ternyata tidak terpakai. Ya kita positif saja bahwa yang niat kita tetap terbaik. Ada lagi ribut soal sembako, ini itu. Ya inilah kita sebut sebagai dinamika. Kalau tadi Bapak Danang bilang bahwa santai saja. Yang penting niat kita baik, kita punya integritas, jalankan saja. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, saya mau menyampaikan bahwa stigma. Mbak Oriza, Bu Oriza, lalu bagaimana nih menghilangkan stigma? Saya jawab, boleh ya, agak pahit, lama. Karena apa? Kita lihat kalau Bapak dan Ibu ingat tahu isu soal autis itu ada di awal tahun 1970. Tapi stigmanya sampai sekarang masih ada, dan tapi sudah mulai berkurang ya, dengan sejalan dengan kampanye orang sudah mulai paham autis itu begini dan begitu. Bahkan ada joke atau jargon-jargon kalau kita itu tidak peduli, kita menggunakan istilah autis, itu kan sebetulnya pelecehan loh gitu ya kan. Kita bayangkan, nauzubillah min dzalik, kita anak-anak kita baik-baik aja ya ibu-ibu ya, tapi bayangkan kalau anak kita autis dan terminologi autis digunakan sebagai joke. Belum lagi awal tahun 1980 maraknya HIV AIDS ya kan, wah gempar. Satu ada yang kena dan ketahuan, wah itu 7 turunan kena aibnya Bapak dan Ibu ya kan. Belum lagi mulai marak awareness tentang gangguan kejiwaan, adanya halusinasi, adanya waham, semua keluarga kena. Bahkan banyak isu tidak mendapatkan pekerjaan ya kan, yang seperti itu. Jadi kalau ditanya ini kapan berakhirnya, mohon maaf, stigmatisasi ini memang agak lama. Saya juga harus realistis sebagai psikolog, saya nggak boleh bohong gitu, bahwa yang bisa mempercepat stigmatisasi luntur di masyarakat adalah satu, pengetahuan. Yang kedua, tingkat edukasi. Mohon maaf, yang melakukan stigma itu biasanya, punten ya, koreksi kalau saya salah, itu biasanya tingkat orang-orang dengan tingkat mungkin intelijensi yang tidak terlalu ini gitu ya, atau mungkin tingkat sosial ekonomi yang mungkin nggak terlalu baik gitu. Jadi biasanya orang-orang seperti itu susah untuk diberi masukan gitu biasanya gitu ya. Jadi sejalan dengan ketidaktahuan, ketidakjelasan, ketidaktahuan tentang ini apa sih, penyakit virus apa sih sebenarnya. Belum lagi sekarang ada mutasi gen ya kan, D16 berapa ya kemarin, saya udah dapat lupa ya, baru kemarin dapat broadcastnya, mutasi dan baru ditemukan di Surabaya bahwa ini bisa tertransmisi 10 kali lebih cepat dari COVID-19 ya, SARS-CoV-2 ya kan, jadi lebih cepat. Ada lagi mutasinya loh Pak, kita belum beres dengan COVID-19, kita ada lagi mutasi gen lagi dengan rumus kimia yang bikin mumet. Jadi sebenarnya kalau memang ketidaktahuan ini semakin menumpuk, ya stigmanya semakin tinggi.
mau tidak mau. Jadi yang harus dilakukan adalah antara penyakitnya, antara ketakutan masyarakat itu harus lebih cepat pengetahuannya, antara kecemasan masyarakat harus lebih cepat upaya pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Hei, sembako cukup, hei, BLT aman istilahnya, ya kan? Apalagi lah itu ini dan itunya, ya kan? Kita tetap ada lowongan-lowongan pekerjaan masih tetap jalan. Yang PHK begini dan begitu dan lain-lain lah. Jadi stigma ini akan memang lama. Makanya tadi di saran WHO yang saya tunjukkan memang bahwa ini butuh waktu. Di sini juga disampaikan di saran WHO bahwa yang penting yakin diri saja, ini akan berlalu. Pandemi tahun 1920, pandemi flu itu butuh 2 tahun Bapak dan Ibu. Saya juga yakin orang-orang yang flu juga distigmatisasi pada saat itu gitu. 1920 di mana tingkat aktivitas kita tidak semobile sekarang, teknologi tidak semaju sekarang, itu aja 2 tahun. Di mana yang maksudnya, tapi sekarang ya mudah-mudahan lebih cepat dari itu gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sebanyak mungkin. Sekarang masyarakat setelah ditemukan obat, walaupun dikonsumsi terus-menerus terhadap HIV/AIDS, akhirnya masyarakat agak tenang, stigma menurun, ya kan? Nanti kalau ada vaksinnya, ya mungkin stigma menjadi menurun. Ini kan berkaitan dengan kecemasan masyarakat, ketidaktahuan tentang penyakitnya, ketidakjelasan kapan COVID ini akan selesai dan ketidak kasat mataan tentang OTG yang ada di sekitar kita. Sekarang lagi ada gangguan hipoksia, tanpa gejala tahu-tahu dia susah bernapas, tahu-tahu meninggal. Mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan ini segera share saja. Tadi saya cerita abang tadi malam ya, Bang, maaf saya belum sempat share materi karena memang tadi malam rekan sahabat saya meninggal, itu juga hipoksia dugaannya. Jadi saya pikir ya ini adalah ujian bukan tentang kesehatan fisik kita, tetapi Allah memberikan ujian terhadap ketahanan mental kita. Saatnya kita untuk memperbaiki mental kita. Jangan yang selama ini kita mengabaikan tentang mental. Oh ya saya diet, oh ya saya nge-gym, oh ya yang ibu-ibu saya facial, saya krimbat, saya luluran, saya minum jamu, apapun itu stop. Itu masalah fisik. Tetapi bagaimana membina mental, introspeksi satu. Kemudian yang kedua, menghindari stresor, hal-hal yang menyebabkan stres. Kalau kita penakut, ya jangan atau kita mudah kecewa, ya jangan menghadapi masalah-masalah yang atau istilahnya mencari masalah gitu ya. Kalau kita susah bercanda, ya kita mencari teman-teman yang mudah bercanda. Nih Bapak dan Ibu, ini kan pada kerja nih di kantor ya. Nanti kalau makan siang, 1 jam, dari jam 12 sampai jam 1, gunakanlah waktu untuk bercanda. Lepaskan isu-isu pekerjaan, ngomong yang remeh-temeh gitu loh Bapak dan Ibu. Itu waktunya kita untuk men-shutdown komputer kita, men-shutdown otak kita. Sering-sering diistirahatkan, kalau enggak gitu kita akan potensi untuk menghadapi stres. Sama seperti ketika dokter bilang, jangan sering-sering makan jeroan Bapak dan Ibu, ya kan? Jangan sering-sering makan makanan yang berlemak, nanti kolesterol. Sama, psikolog juga punya hak. Jangan sering-sering serius Bapak dan Ibu, ya. Ada waktu untuk men-shutdown otak, ngobrol yang lucu-lucu. Anak bagaimana? Ini loh anakku 5 tahun di pamer video lucu-lucuan, akhirnya ketawa, akhirnya guyon. Ya, gibah boleh nggak Bapak dan Ibu ya, yang lucu-lucu aja. Teman SMA saya ada kejadian lucu, gini kan maksudnya nggak gibah ya, bukan ngomongin orang. Jadi saya sendiri juga senangnya begitu. Saya tuh kerja udah full of, bayangkan Bapak dan Ibu, kerja saya adalah menghadapi masalah orang, ya kan. Kalau istilahnya mau dapat duit, ngadepi masalah orang dulu gitu bahasanya. Tapi saya, alhamdulillah sih saya merasa tidak pernah stres, karena apa? Saya tahu mana yang harus dihadapi, mana yang harus diabaikan, mana yang harus dialihkan. Saya ulangi, mana yang harus dihadapi, mana yang harus diabaikan, dan mana yang harus dialihkan. Yang dihadapi adalah apa? Masalah-masalah real.
atau yang memang harus dibereskan. Apa itu? Nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, masalah kesehatan baik fisik maupun mental. Kalau kita terkait dengan hukum, kalau kita masalah dengan keselamatan, misalnya keselamatan diri, ada demo, waduh kita mau lewat, wah bakar-bakaran, waduh keselamatan diri kita terancam. Kalau tentang keselamatan yang terakhir terkait dengan harga diri, hanya 6 hal yang harus kita bereskan dalam hidup ini. Sisanya sampah, Bapak dan Ibu. Merasa tidak berguna, tidak berharga, merasa tidak percaya diri, merasa gendut, apalagi merasa kecewa, iri, dendam, gelisah, marah. Hati-hati, pikiran negatif itu sifatnya toksik. Sekali muncul di otak, dia akan menjalar seperti akar. Sedangkan pikiran positif harus diciptakan. Makanya repot, makanya tagline-nya adalah think positif, bukan think negatif. Karena ada istilahnya bagian di otak kita bernama reticular activator. Sifatnya adalah untuk menyerap sinyal negatif. Bapak dan Ibu pernah bantu, ibu-ibu pasti pernah nyuci piring ya, pakai spons. Ya kan, bapak-bapak pernah bantu mungkin sekali-kali nyuci piring istrinya di rumah. Spons itu kalau kita kenakan air langsung nyerap kan, tidak perlu kita remas-remas, dia langsung menyerap. Itulah sebetulnya reticular activator bekerja. Sekali kita merasa capek, marah, gelisah, itu langsung sinyal dari reticular activator langsung seperti berkedip-kedip mencari mangsa. Kita sekali merasa tidak berguna, langsung muncul lagi tidak berharga, merasa sia-sia, lama-lama bukan hidup. Jujur, berapa banyak orang depresi yang tidak terdeteksi, ujung-ujungnya bunuh diri. Betul nggak? Siapa bilang kesehatan mental tidak mengancam keselamatan? Setiap 40 detik di Amerika orang satu bunuh diri loh. 40 detik apa 4 menit, saya lupa, boleh dikoreksi. Artinya ini masalah serius Bapak dan Ibu. Kesehatan mental kita. Bagus kalau punya Bapak Lurah yang ngayomi ya. Jadi udah santai aja gitu. Tapi banyak juga pemimpin-pemimpin yang serius banget gitu ya. Maksudnya jangan terlalu serius lah hidup ini. Psikolog aja nggak serius kok gitu ya. Serius hanya untuk pekerjaan. Jangan kebalik-balik. Pekerjaan nggak serius, giliran gibah serius. Kebalik-balik ya Bapak. Gitu ya. Jadi satu, ada yang harus dihadapi. Dua, ada yang harus diabaikan. Apa itu? Omongan-omongan orang. Pada prinsipnya kita hanya punya 2 tangan, tidak bisa menutup mulut orang. Orang boleh ngomong apa aja, kan mereka punya mulut, Bapak dan Ibu. Ya asal tidak mengganggu kita, ya biarkan saja. Ada yang harus dialihkan. Apa itu? Rasa kebosanan, rasa kejenuhan, merasa mungkin kita selama ini terkurung di rumah karena PSBB dan lain-lain, itu yang harus dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kira-kira itu Bapak dan Ibu mungkin bermanfaat, maaf ya kelamaan. Ya, terima kasih Ibu psikolog Mbak Riza. Ya, sebenarnya ini udah jam 12:04, udah lewat 4 menit. Dan mohon maaf juga sama Ibu Riza, tadi di awal juga Pak Wakil Wali Kota sudah konfirmasi. Tadi tidak ikut, jadi ada Pak Kasudin yang mewakili juga soal bagaimana pendapatnya. Baik. Sebelum saya akhiri diskusi ini, ada beberapa catatan penting sih, yang ada beberapa catatan saya sih, sederhana saja. Tadi udah kita sepakati kalau pandemi COVID-19, khususnya para penyintas, misalnya itu adalah bencana non alam ya, yang tidak diminta-minta, itu adalah bencana, COVID-19 adalah bencana. Dan satu mungkin yaitu dukungan. Jadi ternyata dukungan itu, dukungan moral kepada para penyintas COVID sangat dibutuhkan untuk proses penyembuhan, selain penyembuhan fisik yang dilakukan oleh kedokteran misalnya. Ternyata psikologis itu sangat dibutuhkan untuk mempercepat itu. Dan itu masih kurang. Semoga mungkin pemerintah, kami berharap sih selain kami dari media yang juga bisa menulis soal itu, bahwa ini adalah bagian penting penyembuhan secara mental, juga bagian penting, dan juga semoga itu bisa digencarkan oleh pemerintah. Itu sih harapan kita semua, bahwa kedepannya itu tidak selain fokus pada penyembuhan fisik, juga penyembuhan mental kepada para penyintas COVID, dan juga meyakinkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum bahwa COVID ini bukan aib, bukan yang harus diberikan stigma negatif kepada mereka. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, kepada Bapak Ibu peserta,
Mohon maaf mengganggu waktu 2 jamnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di agenda webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter, Pak Sudin, terima kasih. Yo, terima kasih semuanya. Yo, yo. Terima kasih.